kabar saudara semua? Senang berjumpa kembali dengan Anda. Oke, kali ini kita akan membahas tentang cara pemeriksaan bagian-bagian yang berada di bagian blockhead ya. Karena untuk bagian blockhead ini, jika kita tidak teliti pada saat membongkar dan tidak teliti untuk memeriksanya, maka kadang-kadang untuk bagian blockhead ini masih menimbulkan suara kemericik ya. Karena untuk bagian komponen head ini suaranya identik dengan suara kemericik, ngelitrik, ngecrek, ataupun berisik lah seperti itu, niriktik, pokoknya bahasanya beda-beda lah. Pokoknya identiknya suaranya kemericik ya kalau untuk bagian head ini. Jadi untuk bagian head ini kita harus bisa lebih teliti untuk memeriksa bagian komponen-komponennya. Jadi kita harus bisa membedakan mana bagian komponen yang sudah harus diganti dan mana bagian komponen yang masih bagus. Jadi kita harus memeriksanya dari mulai klep, bos klep, as pelatuk, ke pelatuknya, ke noken as, ke bearing noken as, sampai ke rantai keteng. Jadi nanti kita akan lihat-lihat, kita bandingkan mana barang yang masih bagus dan mana yang barang yang harus sudah diganti. Ya oke, jadi untuk pemeriksaan komponen head ini kita itu harus tahu ya mana barang yang sudah rusak atau tidak terpakai dan mana barang yang masih terpakai ataupun barang yang masih bagus. Oke, contohnya seperti ini. Jika sudah berantakan seperti ini, jadi kita itu harus bisa ya membedakan mana barang yang masih terpakai ataupun mana barang yang sudah rusak. Oke, contohnya seperti ini untuk pemeriksaan rantai keteng. Di sini ada dua rantai keteng. Contohnya saya pisahkan, berarti ini rantai keteng sama ya, ini rantai keteng dua-duanya, ini rantai keteng bekas. Dan oke, kita cek, berarti sediakan gigi timing seperti ini ataupun gigi sintrik. Lalu untuk memeriksa rantai keteng ini kita masukkan gigi sintriknya ataupun gigi timingnya ke sini. Lalu kita pegang di ujungnya di sini seperti ini cara pemegangannya. Dan kita tarik di atasnya, di sini kita tarik. Oke, seperti ini kita tarik. Jika tidak longgar seperti ini, berarti ini masih bagus ya yang ditarik di sini. Kita tarik ke situ. Jika ditarik seperti ini, kita fokuskan dulu. Oke. Jika ditarik seperti ini tidak goyang ya, tidak goyang, berarti dia masih bagus, dia masih ngepres. Kita tekan ke atas seperti itu. Ini masih bagus berarti rantai ketengnya. Dan misalkan kita tes yang satu lagi, yang ini. Sama ya untuk cara pengecekannya seperti tadi, seperti ini. Maaf agak kusut. Oke, kita pegang seperti ini. Dan jika rantai ketengnya sudah jelek, pasti seperti ini ya, dia longgar. Oke, bisa dibedakan. Ini rantai keteng yang sudah jelek ya, seperti ini. Dia longgar. Sama kita tarik sebelah sini, dia longgar. Ini berarti jika sudah longgar seperti ini rantai ketengnya sudah tidak layak dipakai lah, sudah tidak layak pakai atau harus diganti, harus dibuang. Oke, jadi cara mengecekannya untuk rantai seperti ini. Karena jika dites di motornya longgar atau tidak itu kadang-kadang tergantung packing block ya. Jadi jika packing block pendek berarti rantai ketengnya menjadi kendur. Padahal untuk pengecekan rantai keteng yang asli, yang identik asli bagus atau tidaknya, pengecekannya yaitu seperti ini. Oke, jadi ini rantai keteng yang sudah rusak, dia longgar seperti ini. Kita pegang di ujung sini, lalu kita tes. Dia longgar seperti ini. Oke, dan yang satu lagi yang tadi yang masih bagus, berarti ini yang masih bagus. Walaupun ini bekas berarti ini masih bagus. Kita pegang di ujung sini berarti dia kencang ya. Jika kita goyang-goyangkan tuh seperti ini, dia tidak goyang, dia masih ngepres ya ke sini rantainya. Sama untuk pengecekan semua rantai keteng bisa seperti ini cara pengecekannya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk pemecatan rantai keteng. Jadi kita itu bisa membedakan walaupun ini rantai keteng bekas, berarti ini yang masih bagus dan ini yang sudah jelek. Berarti yang sudah jelek kita pisahkan. Oke, untuk rantai keteng berarti cara pengecekannya seperti itu. Dan untuk gigi timing biasanya kelihatan ya untuk gigi timing itu. Jika gigi timing yang sudah jelek, di sini dia sudah runcing ya, di sini sudah kemakannya parah banget, di sini pasti udah ketahuan. Tetapi untuk gigi timing ini jarang ya yang rusak. Biasanya gigi timing ini lumayan kuat, kecuali jenis Suzuki seperti Smash zaman dulu itu gigi timingnya itu suka rontok. Dan untuk motor-motor zaman sekarang biasanya gigi timingnya itu lumayan kuat.
Oke, dan untuk yang kedua yaitu pengecekan di bagian noken as berarti ya. Untuk pengecekan bagian noken as mungkin semuanya udah pada tahu ya bahwa noken as yang bagus itu pasti dia permukaannya masih rapi ya seperti ini. Yang jelas permukaannya tidak baret, cacat ataupun tidak ada yang aus. Misalkan yang rusak berarti dia seperti ini. Kita lihat, fokuskan. Ya, di sini dia ada ya bagian yang termakan, berarti ini noken asnya sudah rusak. Kalaupun bisa dipakai itu harus dibubut lagi ataupun kita buat ulang atau papas cam lagi. Oke, walaupun baret seperti ini, misalkan kita lihat. Oke, seperti ini. Mungkin ada sedikit yang kurang kelihatan jika kita raba dia agak ada ganjil ya seperti ini, mengganjal berarti ini juga agak termakan seperti ini, agak tipis. Mungkin untuk bagian noken as agak mudah melihatnya, pokoknya kalau aus dia kelihatan ada sebagian yang termakan ataupun baret ya seperti ini. Ya oke, berarti ini noken as yang sudah baret, sudah aus. Dan untuk bearing, nah ini yang agak sulit untuk pemeriksaan itu. Dari yang agak sulit itu dari bearing. Jadi bearing itu tidak diperiksa dari kelonggaran ya, karena dia mempunyai clearance. Mungkin jika clearance dia sedikit ya, sekitar satu celah kertas lah, 0,05, sekitar 0,05 biasanya kalau clearance itu, clearance bearing. Tetapi kalau oblak, berarti kalau oblak itu dia parah ya. Kalau bearing itu, misalkan bearing noken as, kalau oblak dia parah ya, sampai seperti ini misalkan. Ya ini oblak parah seperti ini, berarti ini kalau oblak parah seperti ini, berarti ini harus diganti. Dan jika hanya clearance, mungkin tidak terlihat ya, tidak terlihat oleh gerakan, tetapi kita itu bisa merasakan. Nah ini clearance. Ini clearance bearing, celah bearing. Dan kalau oblak biasanya seperti ini ya, oblak itu sampai kelihatan banget tuh ya, jauh banget. Kalau oblak, berarti kalau oblak seperti ini harus diganti. Tetapi ada hal kedua untuk pemeriksaan bearing, kita putar seperti ini harus peka banget kalau untuk meriksa bearing itu. Jadi ini kita mengandalkan peeling ya, peeling. Jika bearing itu kita bersihkan, setelah dibersihkan kita kasih oli lalu kita putar. Jika bagian-bagian yang ada yang mengganjal ataupun ada yang kasar, nah itu nanti akan bunyi gemuruh. Tetapi bearing itu identiknya bunyinya bukan ngericik ya, atau bunyinya dia gemuruh, ngahyung. Bunyinya bearing itu kasar, gemuruh. Nah itu bearing. Tetapi bearing ini juga akan berpengaruh jika oblak didudukan noken as, maka setelan klep, walaupun setelan klepnya rapat, ke batang klepnya pun untuk bagian noken as ini ikut berisik, ikut ngisrik jika bearing noken asnya itu kurang bagus. Oke, jadi untuk pemeriksaannya di situ untuk bearing. Ada juga bearing yang misalkan rusaknya di bagian dalam ya, di bagian inner seperti ini. Ya oke, jadi ini bearingnya masih bagus untuk laharnya, tetapi dia longgar kedudukannya dan ternyata dia aus di bagian dalam seperti ini. Oke, ada sebagian bearing seperti contohnya Jupiter MX, berarti penyakitnya banyak yang seperti ini untuk bearing Jupiter MX. Kita lihat untuk bearing Jupiter MX ini banyak penyakit yang seperti ini ya. Dia kemakan ya, di dalam mempunyai nut seperti ini, aus, berarti ini akan menjadi berisik. Nanti mesinnya diakibatkan bearing noken as yang kecil ini dia termakan. Ini terjadi di motor MX, Pixen, mungkin di Yamaha lainnya seperti ini penyakitnya untuk bearing noken as. Oke, berarti kelihatan ya bahwa bearing yang noken as yang aus seperti ini mengganjal. Jika kita raba seperti ini mengganjal, maka ini menjadikan berisik. Karena nanti kedudukannya dia akan longgar ya, ke sini kedudukannya dia akan longgar. Kesininya pun dia akan oblak ya, seperti ini karena dia termakan. Oke, dari segi noken as dan bearing. Dan dari segi as pelatuk, berarti mungkin jika pelatuk roller ini agak kurang kelihatan ya kalau misalkan rusak. Tetapi kita bisa geserkan, jika digeserkan seperti ini oblak, berarti ini hanya clearance ya. Dan jika rusak, kita cabut saja as pelatuknya seperti ini dan kita raba. Berarti ini as pelatuknya yang masih bagus. Kita raba di sini tidak mengganjal. Ini masih bagus as pelatuknya. Kita raba seperti ini karena untuk dilihat kadang kurang kelihatan.
Ya seperti ini masih bagus walaupun warnanya berbeda, tetapi dia tidak mengganjal ya, tidak aus. Berarti untuk as pelatuk, berarti pemeriksaannya kita paut ya, seperti ini kita tarik dengan jari seperti ini, kita paut. Berarti jika dia tidak ada yang mengganjal, berarti dia masih bagus. Jika as pelatuk ini masih bagus, identiknya di sini juga pun lubang pelatuknya ini, lubang di sini lubang pelatuk masih bagus, berarti ke sini. Kadang-kadang dia bareng sih kalau rusaknya, kalau di bagian pelatuk itu kalau asnya rusak, biasanya pelatuknya rusak dan bearingnya pun sudah mulai kasar. Dan jika bagian pelatuk roller seperti ini, jika ada spasi seperti ini berarti dia normal ya. Dan jika rusak, biasanya untuk bagian roller ini goyangnya ke samping ya. Kita goyangkan seperti ini, dia parah oblaknya, tetapi bukan bergeser. Ini bergeser dan ini bergoyang. Jika bergoyang parah berarti itu rusak. Dan jika bergeser seperti ini spasi. Kadang-kadang kalau bearing pelatuk ini pelatuk roller seperti ini, jika rusak dia terlihat yang menggesek ke pinggir. Nah di sini dia ada yang termakan, ada yang aus. Jadi dudukan pelatuknya aus tergesek oleh bearing, berarti yang seperti ini masih bagus berarti, dan asnya pun masih bagus. Kita goyang-goyangkan ke pinggir seperti ini masih bagus juga. Oke, dan sudah jelas jika as pelatuk yang termakan, misalkan seperti ini, as pelatuk yang termakan kita raba seperti ini, dia ada mengganjal. Bahkan mungkin kalau yang parah nanti kelihatan ya, di sini ada yang termakan seperti ini, ada yang aus. Kita fokuskan dulu. Ya, ini aus ya, berarti di sini aus termakan. Nah, ini yang aus nih. Berarti ini sudah rusak as pelatuknya seperti ini. Kalau aus seperti ini sudah rusak. Nah, ini yang ausnya, berarti ini akan berisik ke mesinnya. Dan biasanya kalau as pelatuk rusak seperti ini, ke nokan asnya pun dia ikutan, ke pelatuknya pun dia ikutan goyang ya, ke pinggirnya ikutan goyang seperti nantinya dia berisik. Yang jelas kalau rocker arm atau pelatuk seperti ini yang jenisnya broom roller seperti ini, yang templar seperti ini, yang templar jika rusak sudah jelas ketahuan ya, yang templar jika rusak aus seperti ini. Mohon maaf agak berbelit-belit nih ngejelasinnya, agak sulit. Yang jelas kalau templar seperti ini dia kalau aus kemakan kelihatan ausnya dia. Untuk bagian batang klep yang pertama berarti kita cabut dulu bagian per klepnya, lalu setelah cabut per klep lalu kita angkat klepnya seperti ini dan kita goyang-goyang. Mungkin di sini ada spasi ya, spasi itu sekitar satu kertas lah, 0,05 kurang spasi berarti ya di situ. Kalau spasi dia harus ada. Tapi kalau oblak, nah kalau bos klep oblak kelihatan oblak itu parah ya seperti itu. Kalau oblak parah berarti itu akan berisik juga kalau bos klep oblak dan batang klepnya termakan. Oke, kalau bos klep yang di sini nih yang saya tunjukkan di sini, kalau bos klepnya oblak berarti kita harus beli bos klepnya lalu kita pasang dengan cara dipukul, ataupun kalau belum bisa cara memasang bos klepnya kita bisa bawa ke tukang bubut. Yang jelas kalau bos klepnya ini termakan, jika kita pasang klep yang baru pun dia tetap oblak ya. Dan jika hanya batang klepnya yang termakan, berarti kembali lagi untuk memeriksa as yang aus, kita tarik seperti ini. Kita tarik, jika dia belum mempunyai nut seperti ini, dia tarik, kita tarik dia masih lurus seperti ini berarti masih bagus permukaannya. Mungkin kita lihat, fokuskan dulu, agak sulit. Oke, agak sulit untuk memfokuskannya. Oke, agak sulit untuk fokusnya. Yang jelas jika batang klep yang masih bagus dia kita raba tidak ada yang mengganjal, dan jika sudah rusak, nah ini yang agak mengganjal nih kita raba. Nah di sini ada nut seperti aus di sini nih. Nah di sini ada nut seperti aus. Walaupun misalkan bos klepnya bagus, tetapi batang klepnya sudah aus, berarti dia akan oblak ya. Ini batang klep yang sudah oblak ya, seperti ini yang termakan. Dia mempunyai jeda ya, oblak seperti ini. Ini oblak. Ini batang klepnya berarti yang termakan, bukan bos klepnya. Jika batang klepnya termakan pun dia oblak ya seperti ini. Dan
Semisalkan jika bos klep baru, batang klepnya termakan oblak, dan jika batang klepnya baru tetapi bos klepnya termakan, dia juga akan oblak ya, sama di gerak-gerakan seperti ini akan oblak. Contohnya ini head yang ini bos klepnya sudah agak oblak, ini batang klepnya bagus tetapi bos klepnya oblak, maka dia juga akan ikut oblak seperti ini. Tetapi oblak di sini nanti ketahuan lah kalau oblaknya parah, dia goyangnya itu hampir 1 mili. Berarti itu kalau hampir 1 mili itu bukan spasi ya. Kalau 1 mili itu oblak. Jadi untuk batang klep ini ketahuan kalau hampir 1 mili kelihatan tek 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 seperti itu. Nah, itu oblak bukan spasi. Jadi kita itu harus bisa membedakan mana oblak, mana spasi. Setiap komponen di dalam mesin itu pasti dia mempunyai spasi agar tidak terjadi kemacetan pada saat mesin memuai. Jadi spasi itu untuk celah pemuaian dan oblak itu karena aus. Oke, seperti itu untuk pemeriksaan klep dan batang klep. Dan satu lagi untuk batang klep yang atasnya di sini kita lihat, kita fokuskan. Oke, ada juga batang klep yang ujungnya cekung ya seperti ini ataupun termakan, dekok lah bahasa cekung itu kalau bahasa Sundanya. Nah, kalau cekung seperti ini juga sama menjadikan mesin itu berisik. Ini cekung seperti ini, kita perdekat lagi. Oke, jadi ini cekung ya, di sini udah kemakan karena dia terhantam oleh tembakan pelatuk di sini, pukulan pelatuk, maka dia menjadi cekung lama-kelamaan. Kadang batang klepnya bahannya kurang bagus juga. Ini menjadikan berisik juga, tetapi jika di sini masih bagus, kita raba, ini masih bisa kita akali. Misalkan kita gerinda di sini kita luruskan dan kita rapihkan kembali, ini masih bisa diakali. Kalau penyakit cekung seperti ini biasanya penyakitnya di motor MX dan di motor Scorpio untuk batang klep yang cekung ini. Dia juga di sini batang ujung yang cekung seperti ini menjadikan mesin itu kemericik juga walaupun setelan klepnya sudah pas. Biasanya kalau ujung batang klepnya cekung seperti ini, di bagian pelatuknya pun di sini. Nah, di sininya pun dia kadang termakan ya. Ya, seperti ini. Jika di sini cekung, kemungkinan di sininya pun dia meber ya seperti ini. Oke. Seperti ini dia ada sedikit meber. Di sini juga cekung, ada juga yang meber sampai melebar seperti itu harus dirapihkan. Oke, dan untuk bagian sittingan berarti kita cek seperti ini. Mungkin kita lihat untuk bagian sittingan ini jika masih bagus, dia ada 3 sudut ya, 1 2 3. Yang di sini sudutnya 1 2 3 1 2 3. Ini sudut sittingan yang masih bagus berarti. Dan sittingannya jika terlalu banyak disekir nantinya seperti ini ya, ini aus banget. Jadi semakin lebar dudukan klep sini yang nempel ke sittingan itu semakin buruk untuk tenaga motor. Misalkan ini sittingannya sudah tinggal 1 ya, karena dia sudah banyak disekir, maka klepnya pun akan tenggelam ya. Jika kita tes pasang seperti ini, dia akan tenggelam seperti ini. Jika tenggelam seperti ini tidak berpengaruh ke berisik, tidak pengaruh ke berisik, tetapi ini pengaruh ke tenaga motor ya. Jika sittingannya sudah melebes seperti ini, sudah amblas, ini pengaruhnya ke tenaga motor kalau sittingan klepnya yang sudah habis seperti ini. Dan jika masih bagus, berarti yang saya lihatkan tadi, ini sittingan yang masih bagus. Ini ada 3 tingkatan, 1 2 3, ada 3 sudut. Kita pasang pun ini klepnya tidak amblas ya, seperti ini ya. Dia masih dudukannya itu masih seperti ini ya, masih menahan, dudukannya tidak amblas seperti itu. Kalau yang klep sittingannya habis dia sudah amblas, yang jelas itu pengaruhnya hanya ke tenaga motor, ke power lah, ke lari motor itu pengaruh kalau sittingan klep sudah habis, sudah amblas. Tetapi kalau misalkan ke berisik, sittingan klep itu kalau amblas nggak pengaruh ke berisik. Jadi yang pengaruh ke berisik yang tadi dari rantai keteng, as pelatuk, dari pelatuknya, dari noken as, bearing noken as, bos klep dan klep. Jadi itu harus kita periksa satu persatu ya. Dan mungkin untuk pemeriksaan bagian komponen lainnya mungkin bisa saya jelaskan lagi nanti di video selanjutnya. Dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat.
Oke, jadi untuk cara pemeriksaan bagian-bagian komponen headnya yaitu yang seperti tadi. Dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk trik-trik ngaco lainnya dan video selanjutnya silahkan klik subscribe ya dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa tahun depan.